Halo guys, terima kasih sudah mampir di channel Nobar bareng Farah. Kali ini kita bakal ngebahas atau lebih tepatnya melanjutkan maraton anime Chainsaimon. Ini part 2-nya guys. Jadi part 1-nya mana nih? Cek dulu dong di deskripsinya tuh, linknya udah Aing cantumin di sana ya. Part ini termasuk part yang terakhirnya. Nanti filmnya bakal tamat di sini. Denji membuka matanya dan melihat Himeno yang mabuk dan kini sedang duduk di atasnya. Dia ngajakin gituan dan membuka resleting Denji. Namun bukannya melanjutkan, Himeno malah mengambil permen loli dari saku Denji. Balik lagi ke kejadian kemarin, di mana Denji kini putus asa karena dia menelan muntahan di ciuman pertamanya. Dia berpikir tidak akan bisa melupakan bau muntah di dalam mulutnya. Makima memberikannya permen loli dan mengatakan nanti kamu bakal ngerasain rasa yang lain sampai kamu lupa sama bau tadi atau bau muntahan itu. Anjay. Mereka pun gak jadi gituan dan Denji kini melompong sambil memandangi permen dari Makima. Kini mereka berdua sarapan sandwich dan ngobrol. Mereka berdua sepakat untuk saling membantu. Himeno bantu deketin ke Makima, Denji bantuin deketin Himeno ke Aki. Kini Makima sedang berada di kereta menuju Tokyo untuk bertemu dengan orang penting di sana. Namun tiba-tiba saja dia ditembak dari belakang dan depan. Mereka semua berlumuran darah. Apakah benar Makima mati? What? Dalam waktu yang sama, Devil Hunter yang sedang bertugas kini ditembaki hingga tewas. Sebenarnya ada apakah ini? Apakah Denji yang lainnya juga menjadi korban? Entahlah kau. Denji kini sedang makan ramen bersama Power, Aki, dan Himeno. Dan tiba-tiba saja ada seorang pria yang duduk di seberangnya dan berkomentar jika ramennya ini gak enak. Bahkan mengatakan hal sok-sokan tentang kehidupan hingga membuat Denji kesal. Dan kini terungkap bahwa jika pria itu adalah cucu dari kakek Yakuza yang di episode pertama dia memperalat Denji. Dia ingin membunuh Denji dan mengambil jantungnya sebagai wujud pembalasan dendam. Pria itu mengeluarkan pistol dan menembak Denji serta Himeno. Power segera menerjang, memukul dan serangan terakhir dikeluarkan oleh Aki dengan memanggil kepala rubah. Rubah itu tidak bisa menahan dan pria itu keluar dari mulut rubah dengan mudahnya. Dan dia ternyata iblis dan manusia seperti Denji. Namun bedanya dia adalah iblis katana. Aki mengeluarkan pedangnya dan menyerang iblis katana itu dengan pedang iblis. Iblis katana tumbang. Iblis itu tidak mungkin mati dengan mudah. Datang wanita bernama Sawatari yang membangunkan iblis katana dan menyuruhnya untuk menghabisi seluruh Devil Hunter yang ada di sana. Aki sudah bersiap dan tanpa terlihat iblis katana ternyata telah menebas perutnya. Power tidak berani maju. Himeno pendarahan. Dia harus menolong Aki dan dia memberikan seluruh tubuhnya untuk meminjam seluruh kekuatan iblis hantu yang berkontrak dengan dia. Dia mengendalikan tangan-tangan hantu dan iblis katana pun kewalahan. Setiap detik berlalu, Himeno kehilangan anggota badannya satu persatu hingga tubuhnya benar-benar menghilang. Padahal sebentar lagi iblis katana bakal mati. Namun wanita bernama Sakagawa malah menelan hantu itu dengan iblis ular yang dia kontrak. Power pun kabur sendirian. Bagaikan tersambar geledek, Aki mematung melihat kematian Himeno. Sisa tangan hantu itu terbang dan menarik tali yang ada di dada Denji hingga Denji kembali sadar dan berubah menjadi iblis gergaji. Pertarungan gila Denji dimulai. Di sana juga ada dua orang yang biasa. Denji tidak membunuhnya, malah menggunakan salah satu orang untuk sandera. Iblis katana tidak peduli dan dengan jurus kilat kuning Konoha, dia membelah Denji bersamaan dengan manusia itu menjadi dua. What? Makima bangkit walau sudah ditembaki. Di stasiun Kyoto ada dua penasehat Devil Hunter. Dia menunggu kedatangan Makima, namun rekannya datang dan mengabarkan jika kereta yang ditumpangi Makima diserang. Mereka terkejut bahkan menganggap Makima telah tewas. Kereta itu datang, alarm berbunyi, Makima keluar dalam keadaan sehat dengan baju yang berlumuran darah. Dia menyuruh dua penasehat itu untuk mengurus kekacauan di kereta. Dia juga meminta untuk disewakan kuil yang paling tinggi dan meminta dibawakan beberapa tahanan seumur hidup bahkan lebih buruk. Denji yang cuma tinggal badan doang kini diseret untuk dimasukkan ke dalam mobil oleh bawahan iblis katana. Ini manusia biasa ya guys. Tiba-tiba saja salah seorang di sana merasa aneh. Tanpa menunggu lagi, dia langsung meledak begitu saja. Membuat semua orang mematung tidak percaya. Satu persatu bawahan itu langsung meledak dimanapun dia berada. Dan semua itu adalah perbuatan Makima yang ada di Kyoto. Dia membariskan para tahanan dengan mata tertutup dan menyuruh tahanan itu menyebutkan suatu nama. Nama itu tidak lain tidak bukan adalah nama bawahan para iblis katana itu yang akan Makima bunuh dari jarak jauh. Dengan menyatukan tangannya saja dia bisa membunuh orang yang ada di Tokyo sedangkan dia ada di Kyoto. Namun
Namun dampak buruknya juga dirasakan oleh tahanan yang menyebutkan nama itu. Mereka mati begitu saja. Mantap guys, ini sangat ala Jepang kayaknya. Tersisa 2 orang, Sawatari dan Iblis Katana. Dia terkejut ketika melihat Kobeni yang datang dengan membawa pisau dapur. Akibat pertarungan itu, Iblis tidak bisa berubah. Sawatari segera menyerang Kobeni dengan iblis ular. Kobeni dengan gesitnya maju melewati tembakan peluru dan memotong tangan Iblis Katana. Kobeni menggunakan tubuh Denji sebagai tameng dan menembaki 2 orang tadi yang kini sudah masuk ke dalam mobil. Di sini ditampilkan juga di mana rekannya yaitu Arai ditembak oleh nenek-nenek. Arai menyelamatkan Kobeni. Kobeni menjadi kalap dan dengan mudahnya membunuh nenek itu. Atas insiden itu, banyak sekali korban dari Devil Hunter. Para petinggi pun menyuruh divisi 1-4 untuk dijadikan menjadi satu dan diurus oleh Makima. Keesokan harinya, Aki baru sadar. Dia terbaring di rumah sakit. Di sebelahnya ada Denji dan Power yang lagi makan apel. Melihat Aki yang menggalau, Denji pun gak mau ganggu dan pergi dari ruangan itu. Dari balik pintu, dia menyadari jika Aki kini sedang menangisi kematian Himeno. Di dalam sana, Aki juga bertanya kepada iblis pedang. Ya, setelah menggunakan pedang kemarin, ternyata umur Aki hanya tersisa 2 tahun. Aki kini didatangi 2 penasehat yang kemarin ngintilin Makima. 2 orang itu bernama Tendo dan Kurose. Aki tidak bisa memanggil rubahnya yang sepertinya dia ngambek dari kejadian kemarin. Para penasehat itu menyuruh Aki buat berhenti saja, tetapi Aki gak mau. Kemudian penasehat itu memberikan tawaran lain, yaitu Aki harus menjalin kontrak dengan iblis baru. Mereka berdua pergi dan diganti seorang wanita yang masuk ke ruangannya. Ternyata wanita itu adalah adik Himeno. Dia memberikan semua surat kakaknya. Aki membacanya dan menyadari jika Himeno dari dulu sangat menyayangi Aki dan bertanya-tanya bagaimana cara membuat Aki keluar dari pekerjaan Devil Hunter. Jadi menggalau lagi di dia. Dan di tempat lain, kini Makima membawa Denji dan Power ke pemakaman untuk mempertemukannya dengan senior Devil Hunter dari divisi 1. Dia bernama Kishibe, pria yang sangat menyukai arak. Dia akan melatih Denji dan Power untuk menjadi kuat. Dia memeluk Denji dan Power. Pelukan itu berubah menjadi cekikan hingga mematahkan leher mereka berdua. Namun dengan santainya Kishibe menuangkan darah ke mulut mereka dan mereka pun kembali sehat. Mereka pun memulai pelatihannya hingga malam. Denji dan Power terbunuh beberapa kali, bahkan Denji pun menjadi gila. Mereka berdua kesal, mau kabur gak bisa, nanti diburu dan dibunuh sebagai iblis. Tetapi mereka nyeletuk jika mereka harus jadi pintar. Mereka pun teriak-teriak gak jelas hingga mereka gegeran dan menganggap dirinya menjadi pintar. Emang ya, 2 orang ini memang gak jelas. Di keesokan harinya, Kishibe datang ke apartemen Aki. Di sana sudah ada Denji dan Power yang sudah merencanakan sesuatu. Power menompak Kishibe dari dalam apartemen dengan tombak darahnya. Kemudian dia menggunakan darah yang telah dia siapkan di lantai atas untuk menusuk Kishibe. Kishibe masih santuy aja. Denji turun dari lantai 2. Niatnya mau ngebacok, dia kena tendang dulu. Kishibe menang lagi. Dia mengevaluasi jika Power kebanyakan menggunakan darah dan terkena anemia. Sedangkan Denji gak bisa membaca pergerakannya. Kishibe mengatakan jika pelatihan hari ini telah selesai dan pergi. Baru saja mau senang, Kishibe malah ngelemparin pisau ke jidat Denji sambil berkata, "Jangan percaya omongan musuh." Di tempat lain, kini Aki bersama 2 penasehat turun ke bangsal khusus yang berisi iblis. Dia akan menjalin kontrak dengan iblis yang bisa melihat masa depan. Iblis itu sudah menjalin kontrak dengan 2 Devil Hunter sebelumnya. Yang satu kasih setengah masa depannya, dan yang satu lagi kasih mata, indera penciuman, dan perasa. Lalu bagaimana dengan Aki? Iblis itu menyuruh Aki memasukkan kepalanya. Dia akan melihat masa depan Aki sebelum membuat penawaran. Dia terlihat senang karena Aki akan mendapatkan kematian yang mengerikan nanti. Aki pun tidak mau mendengar bagaimana kematiannya di masa depan. Iblis itu pun meminta untuk tinggal di mata kanannya. Itu adalah penawaran yang murah. Makima kini bertemu dengan mafia untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Ternyata wanita bernama Sawatari yang kontrak dengan iblis ular itu juga menjalin kontrak dengan iblis senjata api demi pasokan peluru. BTW di dunia ini penggunaan senjata api dilarang yup, jadi mereka melakukan itu jelas ilegal banget. Karena Yakuza itu tidak mau diajak kerjasama, Makima menunjukkan sebuah kantong yang berisi mata dari kerabat-kerabat orang yang ada di sana. Satu orang marah dan menyentuhnya. Tidak menunggu lama, dia langsung mati. Hari penyerangan pun tiba. Itu ada di hotel yang kini sudah dikepung banyak polisi. Divisi 4 segera masuk. Di sana sudah ada Aki, Denji, Power, dan Kobeni. Di lantai basement ternyata sudah ada beberapa majin dan iblis yang sedang membunuh zombie. Ada majin hiu yang bisa berenang di tembok dan di lantai. Ada majin kekerasan, majin laba-laba, serta iblis malaikat yang jika kamu menyentuhnya maka umurmu akan berkurang. Karena zombie di lantai basement sudah diurus, maka divisi 4 lanjut naik ke lantai atas. Mereka segera berpencar.
Aki bertemu dengan beberapa Yakuza, namun belum juga menyerang para Yakuza itu mati. Ya, semua itu adalah perbuatan Makima. Akhirnya, Aki menemukan Sawatari yang sepertinya sudah bersiap di sana. Sawatari menyuruh iblis ularnya untuk memuntahkan iblis hantu milik Himeno yang sebelumnya dia telan. Akibat itu, dia memisan. Aki langsung bersiap dan melawan keraguannya. Dia maju dan menggunakan katana untuk menebas seluruh tangan-tangan hantu itu, bahkan menggunakan kekuatan iblis masa depan yang baru saja dia kontrak. Namun pada akhirnya masih ada keraguan dan membuatnya lengah. Akhirnya dia tertangkap dan dicekik. Sawatari memintanya untuk mencekik sampai mati. Namun hal yang mengejutkan terjadi. Hantu itu melepaskannya dan menjulurkan tangannya. Di dalam tangan itu ternyata adalah rokok yang tertulis balas dendam muda. Aki mengingatnya, itu adalah rokok yang pernah akan diberikan Himeno dulu. Namun karena Aki masih di bawah umur, Himeno akan menyimpannya sementara. Dan kini Himeno bisa memberikannya lewat iblis hantu itu. Aki mendapatkan tekadnya. Dia ingat perkataan Himeno, karena iblis hantu tidak memiliki mata, maka dia hanya bisa melihat melalui rasa takut. Aki tidak takut lagi. Dia maju dan naik ke punggung iblis hantu dan dengan mudahnya memenggal iblis itu. Sawatari terkejut. Dia hendak memanggil iblis ularnya, namun dia tidak sempat lantaran Kobeni sudah datang duluan dan menyandera dia dengan pisau dapurnya. Kita berpindah ke tempat lain. Kini Denji dan Power makin naik ke lantai gedung. Mereka berhenti ke satu lantai dan menyadari lantai itu penuh dengan zombie. Zombie itu belum menyadari keberadaannya dan Denji mengajak Power buat lanjut naik aja. Power mana mau dengerin, dia langsung berteriak dan keluar dari lift terus segera membunuh zombie dan menunjukkan kemampuannya. Denji pun gak mau ikut dan milih buat lanjut aja naik. Lift berhenti tepat di depan iblis katana dan beberapa orang Yakuza. Si iblis meminta untuk menyerah aja dan kasih jantung kamu, lagian kamu udah membunuh kakekku kan? Denji menolak dan bilang, gua tuh ngebunuh kakek lu karena kakek lu tuh udah berubah jadi zombie. Oh iya, BTW alasan kenapa banyak zombie di gedung itu karena itu semua sudah dipersiapkan sebagai jebakan. Zombie itu orang-orang yang gak bisa bayar utang dari kelompok Yakuza itu. Dan kalau kalian ingat di episode 1 itu, kakek iblis katana itu menjalin kontrak sama iblis zombie. Iblis katana menarik tangannya yang isinya pisau dan Denji pun menarik tali yang ada di dadanya dan dia berubah menjadi iblis gergaji mesin. Mereka bertarung hingga terlempar keluar dan jatuh di atas kereta. Ya, mereka bertarung terus sambil membacok. Hingga pada akhirnya iblis katana menyerang Denji dari atas dan mereka terperosok masuk ke dalam kereta. Para penumpang kabur dan kereta dihentikan secara darurat. Denji menyadari ada penumpang wanita di sana. Dia melindungi wanita itu tidak peduli dengan tangan kanannya putus. Wanita itu kabur keluar dan dengan jurus kilat kuning Konoha tanpa terlihat iblis katana kembali memotong tangan kiri Denji. Darah mengucur kemana-mana. Apakah ini akhir dari Denji? Iblis katanya menyuruh buat menyerah aja kamu. Denji gak mau. Dia masih punya gergaji di kepala dan dia pun maju. Angel teman. Iblis katana maju dan jadi kepala Denji. What? Iblis katana itu terbelah menjadi dua. Ternyata Denji menyerang bukan dengan kepalanya, tetapi dengan gergaji yang muncul di kakinya. Akhirnya iblis katana bisa diikat. Jadi dia sama kayak Denji guys. Jadi kalau katananya itu ditarik, maka tubuhnya bakal menyatu dan berubah jadi manusia asli. Aki datang dan melaporkan untuk penjemputan iblis katana. Dia akan dihukum penjara seumur hidup. Denji ngajak Aki buat bertaruh, buat nendang iblis, buat nendang biji iblis katana. Bahasa Jepangnya itu kintama guys. Iblis katana langsung ketakutan. Aki menolak dan bilang, emangnya senior Himeno bakal seneng kalau kita ngelakuin itu? Denji pun kecewa. Selang beberapa detik, Aki melihat rokok tadi. Akhirnya Aki pun oke. Dan mereka berdua pun menyiksa iblis katana dengan menendang kintamanya. Gimana ya guys rasanya kira-kira? Semua Yakuza yang ada di sana sudah ditangkap. Insiden ini disebabkan oleh Sawatari yang seorang mantan Devil Hunter menjalin kontak dengan iblis senjata api karena menginginkan jantung Denji. Alasan kenapa menginginkan jantung itu belum diketahui lantaran Sawatari sudah mati duluan. Bukan bunuh diri, melainkan karena kontraknya yang belum selesai. Devil Hunter mendapatkan 1,4 kg bagian iblis senjata api, dan total yang mereka miliki saat ini adalah 5 kg. Semua bagian itu kini berjalan menuju induk iblis senjata api yang sebenarnya. Kehidupan kembali kondusif. Aki akhirnya menyantui dan mundur pakai rokok pemberian terakhir Himeno yang dia berikan dari iblis hantu itu. Film ini ditutup dengan Denji yang tidur dan kembali bermimpi. Mimpi yang selalu dia alami dan selalu dia lupakan. Masuk ke gang sempit dan sampai di depan pintu, Denji sadar jika di balik pintu itu ada Pochita. Dan dari dalam sana terdengar suara Pochita yang menyuruhnya jangan sampai membuka pintu itu. Anjay, tamat guys. Padahal iblis senjata api itu belum ketemu juga. Sungguh-sungguh menegangkan sekali. Makasih ya guys, udah mampir. Jangan lupa kasih subscribe-nya dan nonton video yang lainnya. Yuk, hai.
Kalau ada request bahas film, anime, atau dongeng apapun itu silahkan tulis di komentar ya. Yang penting jangan bahas film Cafe Sugiyama aja. Sekian pembahasan anime Chainsaw Man 2022. Bye bye.